sesuatu yang dia lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi materi, gitu, seperti itu. Nah, maka ketika seseorang ya yang punya atau kemudian bisa disebut orang kapitalis ya, di mana apa yang dia lakukan itu berarti orientasinya adalah materi ya, materi ya. Jadi dia nggak peduli hal haram produknya ya, nggak peduli halal haram transaksinya ya, nggak peduli ini efeknya akan buruk ya, mungkin generasi yang menyebabkan generasi buruk ya, itu mereka nggak akan memikirkan itu. Yang mereka pikirkan adalah yang penting mencari materi sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau di dalam konsep ya mereka itu, kalau ini konsepnya adalah sebuah barang, dia akan punya konsep modalnya kecil, tapi untungnya besar, bahkan sebesar-besarnya kalau perlu kan itu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan ini bertentangan gitu ya. Jadi modalnya kecil, tapi kemudian dikali lipatkan ya, harga jualnya itu jadi besar gitu ya. Kita kan mungkin pernah menjumpai ya, harga modalnya mungkin berapa ribu ya, 10.000, dijual berkali-kali lipat ya, menjadi 350.000 gitu ya. Padahal harga di pasaran itu nggak segitu gitu ya. Harga di pasaran itu lebih rendah gitu ya. Tapi oleh dia itu dijual setinggi-tingginya. Kenapa? Konsepnya tadi materi tadi gitu ya. Jadi orang yang punya faham Ra'sumali ya, dia tidak akan berpikir ya masa depan ya dalam hal efek kebaikan ya. Artinya apa yang dia lakukan itu nggak peduli efeknya buruk ya atau enggak ya. Pokoknya ini yang mendatangkan materi, ini yang diambil, seperti itu. Baik, penulis kita sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Fier. Bang atau Akang atau Mas ini? Masih mute? Halo. Ya. Masuk, Mas. Masuk. Oke, alhamdulillah pemateri kita sudah datang ya, Bang Fier Agileventa ya. Ini kalau namanya kok agak ke barat-baratan, ini maksudnya apa ya? Ya Bang Fier ya. Kok ada Agileventanya? Itu apakah lahir dari Eropa atau gimana ini? Mungkin bisa diceritakan sambil menyapa teman-teman peserta bedah buku. Moga silakan. Sebentar, Mas. Oh, baru datang ini, Masya Allah. Iya. Jadi sibuk banget ini, jadi kesana kemari ya. Ini baru sampai rumah ya, kita beri kesempatan untuk minum air putih dulu. Suaraku jelas nggak, Mas? Jelas, tapi ada suara yang lain. Ada suara yang lain? Kalau yang tadi, dibanding yang tadi? Ini ada kayak semacam motor lewat. Semacam apa? Semacam motor lewat. Kalau gini? Oh, gini aman. Gini aman. Aman. Bagus. Jernih. Ya. Suaranya gede ya? Oke, siap. Baik, Bang Pierre, disapa dulu pesertanya ya, dan monggo silakan dimulai karena sudah nunggu ya. Oh ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk Mas
Pahono, ya. Saudara seiman dan setanah air saya. sudah mengundang ini dari Pustaka Syabab, salah satu penerbit yang cukup besar di Jogja. Yang insya Allah nanti ini akan sangat berkembang menjauhi menyusul Bentang nanti ya, mungkin ini Mizan ya. Itu ke depan insya Allah nanti akan jadi sekelas itu gitu. Tinggal kan masalahnya terus para pemuda-pemuda kita rajin nulis buku atau enggak. Kalau enggak ada yang nulis buku kan Pustaka Syabab terus mau nerbitin buku apa gitu. Jadi saya diminta ya sama Mas Sohono untuk bedah buku ya, sebenarnya ya lebih ke review lah ya, lebih ke review yang terkait dengan buku keberapa saya, kalau pribadi buku kedua ini waktu ya. Buku pertama itu saya terbitkan 2012, nah, jadi vakum 13 tahun kemudian baru saya tulis lagi ya. Tapi di antara 2012 ke 2025 itu ada beberapa buku yang ditulis antologi lah ya, bareng-bareng. Jadi ada kemudian sempat dengan Ustadz Condro juga kayaknya ya, Ustadz Felix ya. Cuman bukunya nggak tahu udah kemana, penerbitnya juga kayaknya nggak bertahan gitu ya. Itu yang cover hitam ya kalau nggak salah. Ya, cover hitam dengan tinta mengubah dunia kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah, terus ya, sebagian besar itu saya editor ya. Sebagai editor, kalau editor cukup banyak buku saya menjadi editor ya. Plus ghostwriter, jadi mungkin nanti, tapi saya nggak boleh bilang ya, karena ghostwriter posisinya. Jadi beberapa buku-buku itu di belakangnya saya yang nulis gitu. Okay. Nah ini setelah itu baru saya mengeluarkan buku ini. Berarti Bang Fier ini termasuk profesinya predator gitu ya, penulis dan editor gitu ya? Iya betul. Bagus tuh istilahnya Mas Wano, baru ketemu saya. Jadi ini sambil bincang santai lah ya. Saya perlu ini nggak share screen ya? Boleh. Kalau boleh, ada PPT-nya, mungkin admin bisa menjadikan beliau. Oh iya. Udah kayaknya. Udah jadi co-host. Coba. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya bukunya bisa dibuka ya, halaman berapa ya, nanti bisa disimak. Nah, gimana sih cara share screen-nya untuk dokumen. Teman-teman untuk menemani bedah buku hari ini boleh sambil ngopi juga ya, kita tidak melarangnya. Boleh ya? Karena pulang kerja mungkin capek ya, ngantuk gitu ya. Ya nih luar biasa nih, Pustaka Syabab buat acara sore ya, pas pulang. Iya, kita itu acara-acaranya waktu-waktunya nggak sering buat acara ya. Jam 1 siang ya. Bener-bener jam-jam, bener-bener ini jam orang crowded ini. Saya juga pas ya, 15.30 ke jam 5 ini kan waktu-waktunya bener orang lagi ya. Aktivitas padat. Ya, kan besok bisa jam 2 malam gitu ya, sambil sholat malam gitu ya. Ini dari peserta. Alhamdulillah saya juga sudah nulis. Bisa tolong di-share Bang, kita menulis buku yang best seller, Masya Allah. Bang Syaifur Rahman. Baik, selanjut Mas Wano ya. Nah ini mungkin sebagai pengantar tadi saya menanyakan nama Fier Agila Leventa ini kok kayak agak ke Eropa-Eropanan gitu ya. Apakah lahirnya di sana atau gimana? Orang sekuler kayak. Baik, itu banyak banget ya. Dari dulu waktu saya sekolah itu mesti ditanyain itu. Ini artinya apa? Asli ya, Bang ya. Nama asli. Jadi banyak juga itu kisahnya yang nanya malah, ini nama aslinya siapa Mas? Dikira nama punya ya. Jadi nama keren. Dikira nama pena ya. Iya, nama pena. Jadi itu memang nama asli ya, diberi bapak saya. Jadi Fier itu kebetulan bapak itu seneng ini, suka dengan yang berbau-bau Jerman. Seneng yang berbau Jerman. Jadi nama kakak saya itu, kakak laki-laki saya itu ada yang namanya Yudit, ya, Yudit Eko Krismayon, gitu. Yudit.
Unit. Yudit. Ya. Jadi salah satu sastrawan Jerman juga itu ngambil dari sana. Ya. Nama saya juga itu artinya 4 ya, karena saya anak keempat. Itu. Ini ada yang bilang jenengan pemuda dari Ciamis, betul? Bukan, saya pemuda dari Jogja ya. Oh maksudnya dari Jogja. Iya. Dulu asli saya asal Sumatera ya. Sumatera, ya. Jadi asli daerah saya Sumatera, bukan Pujakusuma ya, bukan putra Jawa kelahiran Sumatera, tapi memang apa berarti ya, putra Sumatera Kusuma. Asli Mas Sohono ya, asli Sumatera. Ya, jadi artinya 4 gitu, saya anak keempat gitu lah. Oke. Nah, saya lanjut Mas Sohono ya, dengan bukunya ya, sedikit ya. Jadi ini masuk dalam yang kita sebut dengan Liberation Project B ya. Jadi Project A-nya yang mana terus ya, pertanyaannya kan. Project A-nya ya buku itu. Jadi penerbitan yang dilakukan Mataram Liberation Institute itu memang saya dirikan dengan teman-teman di Jogja. Kita mulai pakai nama itu 2017 ya. 2017, kemudian kita aktif mengadakan diskusi-diskusi offline, ya, diskusi-diskusi kelas-kelas berkala ya, terkait dengan pemikiran-pemikiran, sampai akhirnya di 2 tahun ini, berarti tahun kemarin ya, kita mulai main ke sosial media lah, kita buka akun YouTube ya. Kemudian tahun ini ya, kita jadikan penerbit. Nah, penerbit ini yang kita sebut dengan Liberation Project B ya. Dari sebelumnya itu kita penuhi dengan diskusi-diskusi ya. Kita perbanyak kelas-kelas ya, baik offline maupun online. Nah, tahun ini baru kita kesampaian untuk membentuk sebuah penerbitan ya. Nah, kita sebut dengan Liberation Project B. Nah, salah satu aktivitas di Liberation Project B ini selain menerbitkan buku ya, melakukan bedah-bedah buku. Kita ke kota-kota ya. Jadi buku ini sudah dibedah di 2 kota ya, di Bandung dan di Bogor ya. Di Bandung di 2 tempat ya. Itu di satu oleh komunitas ya. Komunitas anak-anak muda muslim lah ya, lintas ormas bahkan ya. Kemudian di Bandung juga dilakukan komunitas kampus ya, lembaga pemikiran LSPI, Lembaga Studi Pemikiran Islam UIN ya. Kemudian terakhir di Bogor ya, di Bogor sama oleh komunitas plus BEM IPB ya, diselenggarakan oleh BEM IPB. Dan ini ke depan insya Allah nanti ada juga di beberapa kota yang minta kita untuk ke sana untuk melakukan bedah buku plus bedah isu. Jadi kita jarang di sini itu hanya bedah buku, tapi diikuti dengan bedah isu juga atau bedah pemikiran yang lain. Jadi tidak fokus hanya pada buku. Nah itu ya, jadi sedikit lah ya pengantar kenapa adanya buku ini, salah satunya ya. Selain daripada menulis itu, kalau kata para imam ya, para ulama, cara kita untuk mengikat ilmu ya, menulis. Karena ulama-ulama dulu juga begitu ya. Dan kita akan merasakan sendiri kok ya. Ketika nulis itu memang lebih kuat ya, nyantol sesuatu yang kita pelajari itu dengan setelah kita membacanya, kemudian mendiskusikan, ditambah dengan kemudian menuliskannya lagi gitu. Itu semakin kuat tertanam di dalam kepala ya. Dia dari Ciamis, teman-teman sudah diajak gabung. Ini suara saya masih jelas Mas Wahono ya? Jelas, aman. Jelas, ya? Nah ini teknis lah ya, karena tema kita bedah buku juga ya. Jadi kerangka konseptualnya seperti apa sih? Ya? Kalau di dalam dunia penulisan itu kadang disebut kerangka konseptual ini ya, kadang disebut dengan premis ya, ada yang nyebut dengan state of mind ya, kerangka berpikir ya. Ya tahu tadi ini kerangka konseptual. Ya. Jadi ketika kita ini rata-rata digunakan semua ya, baik oleh penulis,
kemudian pembuat film atau sutradara film ya, atau penulis film, atau stand up komedian bahkan ya, misal kayak Raditya Dika ya, ada siapa lagi yang kita kenal lah ya. Kemudian mengeset satu cerita ya, itu selalu memiliki konseptual ya, ketika dia mau menuliskan sebuah buku ya. Selain daripada apa? Selain kita itu sebenarnya menulis ini kebutuhan akan produk intelektual ya, melampaui waktu. Dan banyak akhirnya kita kenal hari ini kan Imam Al-Ghazali ya, atau yang di Indonesia lah yang dekat-dekat ya, misal kita kenal siapa, Pak Kunto Wijoyo, atau siapa lagi nih ada yang nulis ya, banyak nih, ada belakang-belakangnya ada banyak buku ya. Atau yang Syed Taqiyuddin ya, yang menuliskan banyak kitab itu ya. Jadi kita kenal ya setelah beliau menuliskan gitu loh. Coba bayangkan beliau tidak menulis, bagaimana coba ya, kita akan mengetahui pemikiran-pemikiran beliau. Nah, mungkin dengan metode sanad ya, tapi metode sanad hari ini juga ribet ya, ribet banget. Gimana memastikan nanti perkataannya Mas Wahono ini benar pas ngajarin kan? Sekolah musrib saya, musribnya, ya kan? Ternyata pas diuji, wah ini lemah, ini doif ini. Nah, maka kan kalau ada kitabnya kita langsung bisa merujuk kan, ada kata-kata yang memang terdokumentasi dengan baik di situ. Jadi memang butuh banget hari ini ya kita produk intelektual. Tambah lagi ketika kita itu mengandaikan ya, atau memposisikan diri kita itu sebagai intelektual muslim, apalagi kemudian bergabung dengan gerakan atau bisa dibilang gerakan kebangkitan umat hari ini untuk melakukan kesadaran di tengah-tengah mereka. Nah itu kalau tidak kemudian kita bertempur juga ya di front pemikiran dengan melahirkan produk-produk intelektual, maka itu jadi pertanyaan kan. Terus mau dengan apa kita membangkitkan umat? Sedangkan kita saja kemudian tidak berhasil ya, atau belum juga memiliki upaya, memiliki keinginan bahkan minimal ya, untuk melahirkan satu produk intelektual di tengah umat. Maka bagi saya pribadi ini ya, kenapa kemudian saya menulis ya, ini tidak sekedar cari cuan, ya Mas Wano ya, biasanya ya. Makanya juga nggak mahal-mahal banget lah ya, ini kita jual ya, di angka 80 gitu. Ya, cukup-cukup lah ya, karena dunia penulis ini juga ya kerjanya, risetnya panjang ya, risetnya panjang karena penulis itu. Selain riset yang panjang, bagi saya pribadi yang paling penting itu keberanian yang tinggi. Karena banyak yang mampu riset tapi tidak berani menerbitkan gitu. Karena banyak ketakutan ya, gimana kalau nanti saya dikritik ya? Gimana kalau saya tuliskan salah, gimana kalau nanti bla 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 ya. Karena kalau sudah dikeluarkan dalam bentuk buku itu kan harus dipertanggungjawabkan itu. Nah itu yang berat asli itu, ketika ditanyakan kan dipertanggungjawabkan, ini gimana tulisanmu bagian ini begini, bagianmu yang bagian kemudian begini. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Nah kalau salah memang harus mengaku kan, ya sudah saya salah, saya keliru, nanti saya perbaiki di cetakan kedua misalnya, revisi, biasanya ada edisi revisi 1, edisi revisi 2 ya. Cetakan setelahnya. Nah, itu selain riset yang panjang ya, untuk nulis buku itu harus punya keberanian yang tinggi juga, keberanian yang tinggi. Ya, jadi kerangka konseptualnya sederhana lah ya kalau untuk nulis buku itu, Mas Wahono ya, dan teman-teman ya. Jadi kita mesti memiliki karakter dulu ya. Kita mau pakai karakter apa nih dalam penulisan itu? Ya. Pakai karakter penulisan novel kah? Ya, dengan bahasa yang diksi yang kaya, ya, dengan storytelling yang indah ya, yang asik untuk diikuti, ya. Atau kita mau karakter ilmiah, ya. Jadi satu halaman ada 20 kutipannya. Jadi bahkan setiap halaman itu cuma kita nyusun aja ya, nggak ada satupun pendapat kita gitu loh. Saya kadang juga nemu itu ya, tulisan-tulisan begitu. Banyak lah. Ya. Tapi kadang-kadang memang dibutuhkan dalam kajian-kajian tertentu. Misalnya kayak kajian sejarah ya. Kajian sejarah itu di bab-bab awal atau ya, sebelum dia masuk ke analisis itu memang semuanya bentuknya kutipan-kutipan itu. Yang menjadi lebih kuat kan ini kutipan sekunder atau kutipan primer kan, kita berhasil sampai yang primer atau enggak gitu. Nah, tapi memang kadang-kadang banyak juga ya yang harusnya di situ ada analisis tapi terlalu banyak kutipan gitu.
Makanya kan unik itu ketika kita baca karya-karya ulama ya, yang memang misalnya kelas Syekh Taqiyuddin ya, saya selalu mendeklar diri saya kan anak Banian ya. Nah itu memang dengan kapasitas beliau ya, kita akan sangat jarang kan ketemu kutipan gitu. Ada pun sangat sedikit, sangat sedikit. Memang kemudian itu sudah hasil rumusan ya, hasil pengelolaan di dalam kepala beliau atas sekian banyak buku dan atas sekian banyak realitas ya. Kemudian beliau analisis dengan satu perspektif yang khas ya, dengan istihad beliau, dan akhirnya lahirlah karya-karya beliau itu. Nah mungkin kita belum sampai lah di situ ya. Untuk kalau dosen saya itu bilang begini Mas Wano ya. Jadi pas dia mengungkapkan sesuatu kan, sempat saya kuliah di UIN itu S2 ya, ambil sejarah itu. Dia mengungkap sesuatu terus ditanya sama yang lain, itu referensinya apa, Pak? Lah referensinya saya gitu ya. Jadi lu udah profesor nggak ya, ngapain lagi nyari. Jadi setiap ungkapan dia itu udah referensi, kamu ngapain lagi naik referensi saya yang mana gitu. Tinggal itu tadi kita punya kapasitasnya, punya legalitas atau otoritasnya atau tidak gitu. Tadi ngebentuk itu kan yang perlu gitu loh di tengah-tengah kita. Kalau sekarang kan dengan kuliah ya, S1, S2, S3 ya, semakin panjang gelar di belakangnya ya, Wahono, SPD, MPDI ya, PSD, terus tambah lagi CPT, BDH, GDT, DTT, AB ya. Masukin plat motor semua belakangnya ya. Nah itu semakin layak kita kemudian untuk mengeluarkan satu pemikiran. Nah itu jadi karakter. Maka banyak tulisan-tulisan itu yang bertahan lama ya, karena punya karakter yang khas, karakter yang kuat dalam penulisannya. Entah itu dari sudut pandang ya, atau dari sudut pandang atau perspektif ya, atau dari gaya bahasa ya, dari gaya bahasa, atau dari spesifik pembahasannya gitu loh, spesifik pembahasannya. Ada dari buku-buku. Nah itu yang cenderung untuk apa? Cenderung untuk bertahan sangat lama. Dan misal kayak tasawuf, ya kan, spesifik, ya enggak. Akhirnya kita kenal siapa? Udah sangat mendalam ya kajian terhadap tasawufnya. Siapa Mas Wahono? Kalau kita sebut itu kan keluar tuh kayak nama Imam Al-Ghazali kan. Imam Ghazali. Ya. Kalau di Indonesia ya Buya Hamka. Buya Hamka kan, ya, dengan tasawuf. Spesifik dia kan pembahasan di situ, dia dikenal sebagai itu karakternya. Gitu. Atau pemikiran Islam, gerakan, akhirnya tadi menyebut nama Syekh Taqiyuddin ya, perspektif ideologisnya sangat kuat kan. Kita tanya GPT atau apapun, nanti keluar beliau itu ya. Atau kalau puisi lah, kayak karya-karya novel ya. Novel apa yang terbaik ya? dengan diksi yang indah, diksi yang renyah, yang enak dibaca kan. Keluar lah tuh kayak siapa, Andrea Hirata ya. Dan keluar kayak Terelie ya. Keluar kayak siapa lagi, Tosaro ya, dan lain-lain. Sama kebutuhan kerangka konseptual itu karakter utamanya. Dan karakter kemudian apa? Biasanya dibutuhkan tujuan ya. Tujuannya apa nih? Tujuan dari penulisan bukunya apa? Mau menjawab apa? Atau mau menjelentrehkan atau menjelaskan perkara apa? Masalah itu. Kemudian masuk ke hambatan. Nah, ini biasanya kalau film itu, novel itu jadi enak kan. Itu ada yang dilawan gitu, ada hambatannya. Coba bayangkan Mas Ono, ada orang nulis novel terus nggak ada hambatan di dalamnya, lurus aja ya. Dan misal kayak kisah bawang putih bawang merah, cuman bawang merah aja, nggak ada bawang putihnya misal. Happy ending dia. Dari awal udah happy sampai akhir happy, jadi lurus aja. Saya bangun pagi enak tenang ya. Terus saya sudah dewasa, masuk kuliah gampang, kemudian bekerja, mati ya. Itu jadi nggak menarik kan, nggak ada hambatan. Kalau kisah apa lagi, banyak lah misalnya. Kisah-kisah kita lihat ya, itu perlu hambatan, menjadikan tulisan itu menarik. Baik itu tulisan yang berbentuk untuk hiburan ya, novel ya, yang terkandung ide juga di dalamnya, maupun nanti karya-karya ilmiah ya, itu perlu ada sesuatu hambatan yang mau diselesaikan. Nah, kemudian bagi saya yang lebih penting kemudian di dalam kerangka konseptual ini ya, membangunnya itu adalah visi besarnya. Visi besarnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh banyak penulis yang lain atau pembuat film yang lain atau dan semacamnya lah ya. Visi ideologisnya. Visi ideologis. Soalnya semua kerangka tadi ya, 3 hal tadi, mulai dari karakter, tujuan,
sampai dengan hambatan-hambatan itu akan dipotret dengan satu sudut pandang yang sangat khas ideologinya gitu. Bukan lagi sifatnya yang personal ya, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang melingkari. Nah itu tambahan-tambahan saya itu yang terakhir ya. Yang tidak semua kemudian berhasil, tidak banyak memang buku yang seperti itu. Nah kalau saya ya, terkait dengan karakter, maka di dalam buku ini saya ngambil karakter berpikir rasional reflektif ya. Karena memang apa yang maksud dengan rasional reflektif itu ya, artinya persoalan-persoalan yang kemudian nanti dihadirkan ya, di dalam buku itu yang kita bagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Keseluruhannya itu ada kurang lebih 13 bab ya nanti. Nah itu dipotret secara rasional dan reflektif. Jadi ada persoalan. Jadi kita memang berangkat dari ungkapan-ungkapan, dari kemudian kejadian-kejadian ya, realitas-realitas faktual yang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya saya pribadi. Kemudian merefleksikan semua realitas itu tadi, masukkan ke dalam sudut pandang yang saya miliki. Dan dijawab dengan struktur rasionalitas. Rasionalitas. Contoh nanti ada ya ketemu di buku itu. Di bab pertama misal kita sudahlah misal ada ungkapan nggak perlu lah kita ngerubah capek-capek ngerubah sistem hari ini. Kita fokus aja memperbaiki diri kita. Nanti kalau diri kita baik, kemudian keluarga kita jadi baik, RT kita jadi baik, RW kita jadi baik, terus sampai kecamatan kita baik, kabupaten kita baik, provinsi kita baik, negara kita jadi baik, dunia jadi baik. Itu kan ungkapan yang ya ada fakta realitasnya gitu. Ungkapannya juga sering diungkapkan gitu. Nah, cuman kemudian gimana jawabnya nih? Kita mulai dari apa? Nah, saya membiasakan di sini tidak langsung ngasih dalil gitu. Walaupun dalil itu sangat penting. Dalil itu saya tampakkan di dalam diksi-diksi yang khas itu. Karena saya selalu disclaimer ya. Di dalam tulisan-tulisan itu, ini saya dapatkan semua sebagai pendapat Islami gitu loh. Sebagai pendapat Islam. Bukan berarti kemudian tidak pede membawa dalil, enggak gitu. Tapi gaya bahasa yang saya gunakan sejak awal itu memang gaya bahasa untuk ngobrol teman ke teman kan. Ngobrol teman ke teman. Dan nanti bisa dirasakan, sudah banyak testimoninya ya. Jadi awalnya takut itu mau baca ya, karena kesan bukunya ya memang saya gunakan warna ton yang keras ya, gerakan banget lah, merah marun ya. Dan apalagi mencari arah melawan arus ya, dan menggunakan bahasa rasional reflektif ya. Tapi pada dasarnya karena basic saya itu juga penulis cerpen jadi dulu itu Mas Wahno tambah ya, memang saya nggak dikenal tuh, banyak tidak dikenal sebagai penulis cerpen. Jadi saya punya satu blog dulu itu, saya nulis Mas Wahno ya, sampai 2000 berapa itu, mulai dari 2011 sampai 2017 kayaknya saya masih nulis itu ya, nulis cerpen ya. Itu terus blognya saya hapus semua ya. Enggak, tulisannya nggak saya hapus, cuman aksesnya saya putus biar orang nggak bisa ngakses. Karena waktu itu ya ngaji saya masih separoh-separoh dan banyak tema-tema yang cukup terlalu vulgar lah. Dan saya pernah menang nominasi di TMII dulu ya, nominasi cerpen nasional ya, masuk 20 besar. Itu judulnya Gadis Tulip. Gadis Tulip. Jadi gaya saya itu kalau teman-teman tahu, kalau pembaca juga ini rata-rata kayaknya pembaca Mas Wono ya. Pembaca ya. Itu saya tuh banyak terpengaruh diksi saya dengan Danarto. Kalau ada yang tahu Danarto ya, itu salah satu cerpenis hebat lah di Indonesia ya. Alirannya itu kalau bisa dibilang aliran Pak Danarto itu ini ya, surrealisme ya. Surrealisme. Selain Pak Danarto itu nanti yang banyak juga mempengaruhi diksi saya, cara saya menulis ya, itu nanti tulisan-tulisan dari Badai Otak atau Anomali. Itu penerbitnya udah tutup juga itu ya. Dulu sempat rame lah ya. Anomali itu di kalangan anak-anak teman-teman gerakan. Ya? Di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa, ya. Kalau penulis besarnya itu tadi Pak Danarto ya, banyak mempengaruhi saya ya. Nanti kalau termasuk cara saya nyusun kalimat itu banyak terpengaruh aslinya ya oleh ini Pak Joni Adriadinata, ada yang kenal ya? Itu
sastrawan Jogja itu harusnya kenal kalau yang menggeluti dunia sastra ya, Jogja, Joni Aryadinata. Banyak terpengaruh ya itu. Cara membangun kalimatnya. Kalau diksi, cara menggunakan diksi itu Pak Ganarto plus Sutarji Kalzobahri, presiden penyair. Tapi kalau menyusun kalimat itu saya banyak terpengaruh Joni Aryadinata. Jadi dia tuh kalimatnya singkat, nanti kadang-kadang ada satu kalimat itu cuma terisi dari 2 kata atau 3 kata, titik, lanjut lagi gitu. Ini lebih teknis lah itu ya, dengan karakter cara menulis ya. Karena penting hari ini ya, bagaimana menjadikan pendapat-pendapat Islam tadi dalam memotret kehidupannya itu menggunakan struktur gaya bahasa yang mudah dicerna juga, bahkan dinikmati, indah gitu loh. Tapi tanpa kehilangan argumen. Ini kan berat nih masalah Noeb, ya kan? Kadang kan kita baca kitab itu, memang sudah susunannya begitu kan. Mohon maaf, istilahnya kering kan. Kadang-kadang kita baru baca 2 halaman itu udah capek kan. Gitu. Nah, tapi gimana caranya dengan ide-ide yang berat tadi? Ya, kalau pengantarnya dari Pak Condro kan ini bacaan berat, bacaan yang dibilang berat ya nggak berat, ya dibilang ringan ya nggak ringan juga. Gitu. Jadi yang bukan memang. Ini memang di buku ini 13 tahun saya vakum itu istilahnya menginkubasi pemikiran itu. Saya berusaha betul itu dengan ide-ide yang berat gimana caranya disampaikan dengan bukan karakter novel ya, bukan novel, tetap ini kajian akademik populer lah kalau mau dimasukkan ya. Kajian yang berat pemikiran, tapi tadi dengan struktur diksi, termasuk struktur kalimat yang itu kita membacanya kayak novel, kayak membaca novel. Jadi bisa tidak belibet, karena sering banget ya kita temukan buku itu padahal idenya bagus gitu loh, tapi ketika kita baca antara satu kalimat menuju kalimat yang lain itu belibet kadang ya, susunan katanya belibet. Jadi memang beda nanti ya, antara pemikir dengan penulis. Memang penulisan itu, proses penulisan itu proses yang berbeda lagi. Belum lagi nanti kita jadi editor ya, itu beda lagi nanti proses. Nah, saya berusaha untuk itu tadi, menyajikan pemikiran yang berat dengan struktur kalimat dan penggunaan diksi yang struktur kalimat yang enak dibaca, ya, diksi yang indah dinikmati gitu loh. Ya, karena apa tadi ya? Untuk melawan sekularisme kapitalisme hari ini kita butuh perkakas ya. Makanya sudah ada tadi yang main di kalangan akademis murni misalnya, mengeluarkan kajian-kajian yang sangat tersusun secara akademik, secara ilmiah. Ada sendiri pasarnya. Kemudian nanti ada lagi kan, yang main misal di remaja, bahasanya lebih halus, lebih populer lagi. Bahkan sangat cair ya, sangat cair. Yang kekuatan idenya diminimalisir, ya kan? Karena tadi mendapatkan perasaannya dulu. Maka itu nggak apa-apa, semua punya segmen kan. Nah, saya membuka segmen baru ini tadi, anak-anak muda yang pemikir, tapi tetap ya dengan kemampuan untuk mempengaruhi secara perasaan gitu. Secara perasaan itu dipengaruhi oleh apa? Kemampuan mengolah diksi dan menyusun kalimat per kalimat. Nah, itu karakter yang kemudian saya tawarkan ya, di dalam buku Mencari Arah Melawan Arus ini. Nah, nanti buku ini itu saya bagi dalam 3 bagian ya. 3 bagian. Pertama itu mencari dan menemukan arah ya. Menawarkan Islam sebagai paradigma dasar mengatur kehidupan. Jadi memang nanti di buku ini mana ya? Saya ada nggak bukunya? Mas Wono udah baca belum Mas Wono bukunya? Udah, tapi belum semua ini. Gimana tuh testimoninya? Malah saya nanya. Ya, testimoninya setelah baca dong. Setelah baca dong. Tapi saya beberapa kalimat juga tergelitik ya, sesuai dengan fakta ya, yang mungkin realitas hari ini ya. Contoh-contoh seperti ini. Contoh dari pengantar ya, dari tulisannya Ustadz Tito itu kan bagus untuk kita renungkan juga ya, kaitannya dengan ini orang-orang yang tadi fokus ke personal tadi ya. Ini kan di sini dituliskan ya, apakah cukup memperbaiki individu tanpa menyentuh sistem? Ya. Cukup nggak kira-kira
memperbaiki negeri ini ya dengan memperbaiki individu tanpa menyentuh sistem ya. Ini menggelitik gitu ya, apakah realitasnya ada, faktanya ada yang bisa kemudian dari personalnya saja ya, terus sistemnya juga sekuler misalnya, terus berkembang ya. Nah, atau seperti apa? Kira-kira mungkin dari penjelasan Bang Fier seperti apa ini? Ya. Ya itu di buku itu nanti ya baca ya. Ini kemudian kan bagaimana nih jawabnya? Itu kekuatan argumen kita teruji gitu loh. Mana kita mulai dari memperbaiki individu dulu ya, atau kemudian memperbaiki sistem ya, atau kedua-duanya berjalan atau nanti apa kurvanya yang individu 70% ya, pengubahan sistem 30% itu bagaimana gitu loh. Nah, makanya kita harus mengerti dulu kan karakteristik individu itu apa, beserta dengan definisinya, kemudian masyarakat dan sistem itu apa kan, fungsinya juga apa. Makanya dari nanti cara kita mendudukkan dua badan ini, dua entitas ini antara individu dengan sistem atau masyarakat, ini akan membedakan cara kita bersikap terkait keduanya gitu. Kalau individu ya tadi ya personal ini Mas Sohono ya saya ya, yang terdiri dari apa? Dari fisik, dari materi, dan dari pemikiran ya. Pemikiran. Yang setiap pemikirannya itu mempengaruhi tindak tanduknya. Gitu. Sehingga ketika kita ingin mengubah tindak tanduknya, kita harus mengubah pemikiran orang yang bersangkutan kan, basis struktur yang ada di belakang dia, basis pemikiran dia. Itu cara mengubah individu. Kayak kata yang hadul insan, ya kan, bangkitnya manusia itu bergantung pada bangkitnya pemikiran mereka gitu. Yang itu akhirnya mempengaruhi setiap tindak tanduk dan perilaku mereka. Nah, apakah masyarakat atau sistem itu sama persis dengan individu? Nah, beda lagi kan. Masyarakat itu kumpulan individu gitu, yang kemudian terikat dengan satu pemikiran, perasaan, dan aturan. Ya, itu masyarakat. Ya. Aturan di situ, ya, itulah yang kemudian menjelma ya, atau terrepresentasi menjadi sebuah sistem kehidupan. Ya, yang kemudian mengatur setiap tingkah laku perilaku masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Dan ini nanti ada lagi penjelasan struktur-struktur sistem ini kan, ada yang pelaksananya, ada basis idenya ya, dipenuhi atau bukan dipenuhi apa istilahnya, diikuti oleh sebagian besar orang ya, kumpulan-kumpulan individu yang saling berinteraksi ya. Nah, pertanyaan apa dulu yang diubah dari karakter-karakter masyarakat itu? Apakah sama dengan kita kemudian ingin mengubah karakter individu kan? Ansih individu semata. Tentu ini akan menjadi hal yang berbeda kan. Tapi bukan berarti ketika kita memperbaiki salah satunya itu meninggalkan yang lainnya. Ya, yang hari ini kan ada kesan tuh dia linear tadi atau deterministik ya. Deterministik linear bahkan ya. Ketika individu beres ya, maka nanti akan imbas ya, atau mempengaruhi individu yang lain, kemudian dari individu lain mempengaruhi lagi individu menjadi yang skalanya lebih luas, menjadi lebih luas lagi. Nah ini kan tidak bisa begitu, gitu. Ya. Karena tadi ini walaupun tadi ada irisannya, tapi cara memotret dengan secara deterministik atau linear ini menjadi bermasalah itu. Ini kayak Karl Marx misalnya, itu mendefinisikan sejarah itu menjadi 5 fase kan. Komunisme primitif, feodalisme, kemudian komunisme primitif, kemudian masa perbudakan, ya, kemudian masa atau slave, ya, kemudian masa ketiga itu feodalisme, keempat kapitalisme, ya, kemudian kelima itu sosialisme yang berakhir pada komunisme. Karena apa? Ada perubahan faktor-faktor produksi, kekuatan-kekuatan produksi. Apakah kemudian cara mengubah individu juga begitu, deterministik atau tidak? Kan? Makanya banyak kegagalan kan ketika kita hanya fokus pada perbaikan individu tanpa ada aktivitas yang spesifik kemudian untuk mengubah sistem. Yang ini juga tidak mesti semuanya terlibat. Nah, maka di pertanyaan tadi itu saya masukkan di bagian awal itu. Karena ini saya menilainya ungkapan yang banyak, bahkan menjadi pandangan umum hari ini ketika mau melakukan sebuah perubahan. Maka perubahan itu kan tidak sering kan dalam peradaban Mas Sohono ya.
Ya kan? Kalau sering ngeri juga ya, sering banget terjadi revolusi misalnya. Revolusi itu berapa ratus tahun sekali kan baru terjadi. Karena menunggu memang generasi yang kuat ya. Generasi yang matang ya, yang memang sudah disiapkan ya. Yang mampu menanggung beban berat dan jumlahnya memang tidak banyak biasanya pelaku-pelaku perubahan ini. Nah maka bagi saya melihatnya tema ini tadi ya, mengubah individu atau sistem itu tema yang krusial dan sentral di setiap perubahan-perubahan. Makanya harus didudukkan dulu di bagian pertama. Makanya saya tempatkan di pertama sehingga muncul dalam perasaan orang ketika membaca buku ini ya, dia sudah langsung memposisikan dirinya, menempatkan dirinya. Islam itu menginginkan saya melakukan perubahan-perubahan yang parsial, perubahan-perubahan yang hanya fokus pada diri sendiri, atau perubahan-perubahan yang sifatnya sistemik, yang itu berpengaruh pada orang banyak, bukan hanya pada dirinya sendiri. Karena kan banyak lah anjuran di dalam Islam kan, bagaimana memotret kebaikan itu tidak hanya sekedar menjadi kebaikan-kebaikan individu kan, ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi orang banyak. Kan selalu kan ada seruan untuk melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka untuk membentuk masyarakat, bukan sekedar membentuk individu kan. Untuk individu. Kalau hanya untuk individu, ya bagi saya akan banyak kemudian ya bagian dari sirah Nabi atau bagian dari hadis Nabi itu yang harus kita hilangkan. Banyak banget jadinya. Maka ini tema yang sangat sentral. Saya lihat sangat sentral. Maka saya letakkan di awal dalam kerangka bagian mencari dan menemukan arah. Sehingga di situ sudah kita tetapkan ya, Islam itu sebagai pondasi berpikir kita dulu. Karena beberapa buku misalnya, saya juga baru baca juga tuh ada ya generasi-generasi saya juga lah ya, umur milenial 30-an ya. Misalnya saya Pak Kania Cita kemarin tuh ya, menulis buku tentang makanya mikir gitu. Sama itu tema sentralnya itu hidup ini mau dibawa kemana kan. Mau di buku di awal-awal bukunya itu pertanyaan itu hidup ini mau dibawa kemana. Tapi sudut pandangnya, sudut pandang efisiensi ekonomis banget gitu. Jadi bagaimana menciptakan kebahagiaan dengan sudut pandang tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian tidak merugikan diri sendiri. Ya. Jadi tidak ada, kita nggak akan ketemu di situ dalil-dalil, ya. Dan tidak akan ketemu moral mutlak di situ. Hanya ketemu perhitungan ekonomi, efisiensi pilihan, untung rugi, nah gitu. Nah itu sangat berbeda akhirnya. Walaupun dia bilang makanya mikir, gitu. Ternyata makanya mikir biar nggak rugi, itu harusnya. Nah upaya melawan arus ini, kenapa harus kita lakukan? Dan bukannya lebih baik kita itu diam aja ya, sudahlah santai-santai aja, nggak usah melawan ya. Masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan gaji setiap bulan ya. Karena kan perubahan itu pada dasarnya dibenci oleh masyarakat ya kan. Ini Mas Wono ini kita ini sebenarnya dibenci Mas Wono. Karena perubahan itu kan nggak sederhana kan, orang ya karena spekulatif bagi masyarakat kan. Kalau tidak terjadi perubahan hari ini walaupun buruk, mereka tapi setidaknya sudah ngerti kondisinya begini kan gitu. Ya. Tapi kalau ada orang mau mengubah situasi dengan sesuatu yang baru, ya, walaupun dengan janji lebih baik ya, tapi itu masih sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Apa yang bisa menjamin kemudian ya, mereka harus melakukan penyesuaian lagi atau tidak gitu loh. Apakah benar-benar kemudian mampu menjawab masalah-masalah mereka gitu. Ya. Maka untuk berubah itu sulit masyarakat ya. Karena dia harus bersiap-siap kan dengan segala resiko yang terjadi setelah perubahan ya. Jadi lebih baik ya sudahlah walaupun hari ini sulit ya, hari ini memang kita akui berat ya, tapi setidaknya kita sudah tahu begini kondisinya gitu. Dengan beratnya ini mereka sudah punya gambaran kan, berarti saya harus bertahan begini. Kalau misalnya tadi bekerja UMR cuma 2 juta, gimana cara nambahnya ya. Tapi setidaknya mereka sedang merasakan itu, sedang menjalankan itu. Ya. Mungkin tadi jangan katakan kita ini dibenci ya, tapi perlu diketahui bahwa masyarakat hari ini itu memang mulai kecerdasannya itu terbangun ya. Artinya
Hari ini, kemarin salah satu contoh ya, kemarin saya sempat kaget ketika kerja bakti di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu ada yang ngomong ngkritisi pemerintah gitu ya, ngkritisi pemerintah. Hari ini itu pemerintahnya lebih zalim daripada Belanda gitu loh, lebih penjajah daripada Belanda gitu ya, karena waktu itu kan pajak naik ya dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang ngomong itu saya juga tidak nyangka gitu loh, ini RT gitu ya, berarti kan pemerintah yang paling bawah gitu ya, yang paling bawah lah ya. Nah itu ngomong seperti itu ya, saya juga kaget ini. Saya saja di depan masyarakat, banyak masyarakat itu nggak berani ngomong seperti ini RT-nya berani gitu lah. Artinya masyarakat hari ini mulai cerdas ya, mana memang rezim sedang membodohi masyarakat ya, sedang kemudian menzalimi masyarakat, mana yang ini rezim benar-benar pengen ngangkat masyarakat gitu, seperti itu. Jadi andai kita dibenci ya, dengan perubahan kita yang kita lakukan ya, kita dakwahkan ya, ternyata itu juga ngefek gitu ya ke masyarakat ya, bahwa apa yang terjadi hari ini salah satunya adalah sistemnya yang buruk gitu ya, kan itu. Maka ya terjadi kemarin ya, ricuh kemarin ya, cuman sayangnya nggak sampai ya perubahan secara mendasar ya. Gitu Bang Pierre ya. Iya, Pak Sohono. Awalnya itu dibenci mesti ya. Jadi ada sikap dalam setiap perubahan itu ya. Itu sikap utama masyarakat. Sikap awalnya itu denial dulu, menolak. Ya. Menolak. Apa sih ini? Kamu ini rusuhi aja. Kamu ini membawa masalah baru aja. Ya. Tapi nanti setelah denial itu biasanya resisten ya. Awalnya nolak, hanya sekedar nolak ya. Habis itu resisten, mulai benturan-benturan tuh. Ya. Benturan-benturan ya. Terjadi apa? Ya ini kok makin ngotot nih ya, mau perubahannya, habis resisten itu biasanya nanti apa, eksplorasi ya. Eksplorasi akhirnya mulai nyari tahu, masyarakat tuh mulai nyari tahu ini apa sih sebenarnya ya. Mereka ini ya. Benar nggak sih bawa perubahan ya. Benar nggak menjadikan lebih baik ya. Setelah apa, setelah memang kemudian kondisi-kondisi yang lain juga mempengaruhi ya. Kondisi buruk itu mempengaruhi mereka terus menerus ya. Tawaran untuk mengganti itu sebagai alternatif itu mendapatkan perhatian. Masyarakat menjadi ingin mengeksplorasi lebih jauh sampai akhirnya accept penerimaan masyarakat. Jadi gitu Mas Ono. Tetap berarti kita sudah masuk apa nih? Ini masa-masa eksplorasi. Masa-masa eksplorasi masyarakat sudah mulai mengeksplor ya, ingin lebih tahu. Jadi sudah lewat tuh masa-masa denial harusnya. Masa-masa resisten itu sudah lewat. Apalagi tadi ditambah kondisi-kondisi hari ini ya. Sebenarnya kondisi hari ini tuh tidak akan pernah bisa membuat orang sadar tanpa ada kesadaran yang ditanamkan. Makanya ini keberhasilan tadi Mas Ono berarti di kampungnya Mas Ono itu, sehingga Pak RT ini sudah mulai terbentuk tadi kita sebut dengan perspektif tadi, sudut pandang dalam menilai realitas. Karena realitas itu ya nggak akan bicara apa-apa kan sebenarnya. Soalnya dengan ada sekularisme kapitalisme hari ini, kalau tidak punya kesadaran Islam, baginya sekularisme kapitalisme itu ya ideal, itu sesuatu yang apa, yang being, sesuatu yang sudah ada gitu loh. Ya ngapain diperdebatkan, ngapain dipermasalahkan, paling nanti perubahan-perubahannya minor kan, perubahan-perubahan kecil aja yang memang dirasa masih kurang. Misal korupsi, ya udah kita perbaiki korupsinya itu apa. Tapi atau pendidikan nih, gaji guru masih kecil ya sudah kita perbaiki gaji gurunya, tanpa melihat secara keseluruhan bahwa masalah utamanya itu ya sistem besar ini gitu. Nah, maka ketika tahu ya bahwa ini ada sistem yang besarnya, ada sekularisme kapitalistiknya ya, yang kemudian membentuk mekanisme kerja keseluruhan bangunan bermasyarakat kita ya. Tawarannya apa? Islam ya, sebagai satu kerangka kerja yang luas juga. Nah ini baru kita bisa melawan kan, melawan arus menjadi lebih kuat itu. Itu ketika memang apple to apple antara dua hal yang sedang ditarungkan. Yang hari ini banyak tuntutan-tuntutan terakhir, misalnya kita lihat 17+8 sebelumnya ada Indonesia gelap. Kok kecenderungannya kita lihat ya, itu berakhir begitu aja itu. Tanpa ada perubahan-perubahan signifikan karena nggak apple to apple kan.
bukan bisa jadi, malah dugaan kuatnya yang melakukan kritik itu masih bagian dalam sistem itu, dalam rangka apa, perbaikan diri aja gitu, perbaikan diri sendiri. Nah, kalau tawaran Islam ini kan memang tawaran yang apa, yang levelnya berbeda gitu. Maksudnya berbeda itu ada di dua posisi yang berbeda, tapi sama kuat gitu. Dan saling memang apa, menegasikan. Nah, maka di bagian kedua dari buku ini, ya itu memang saya lebih banyak menampakkan ya, bagaimana bercokolnya sistem sekularisme kapitalistik hari ini. Dari segi ekonomi, bagaimana kerakusan mereka itu, yang hari ini kan disebut ya, Amerika, Inggris, ya, kemudian negara-negara Nordik itu ya, sebagai negara-negara maju. Sehingga kaum muslimin itu dipaksa hari ini kan, untuk apa? Untuk meniru cara kemajuan mereka. Padahal ya nanti akan kita temukan itu ada gap yang panjang atau yang luas antara negara-negara maju yang dikatakan maju hari ini dengan negara-negara berkembang yang banyak diisi posisinya oleh negara-negara kaum muslimin gitu, negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga tadi penting banget di bagian kedua ini itu tampakkan jadi bagaimana bobroknya ekonomi mereka ya. Kemudian di situ juga nanti urusan-urusan moralnya ya, tidak hanya ekonominya tapi bagaimana perilaku mereka ya, moral generasi mereka itu juga rusak. Terakhir itu di buku nggak ada, cuman baru-baru juga saya dapat kan datanya, ternyata yang selama ini kan selalu ya war on terrorism, Eropa itu kan gitu ya, termasuk Amerika Mas Ono ya, perang melawan terorisme. Tapi sejauh apa sih terorisme itu sebenarnya berpengaruh terhadap masyarakat ya? Terhadap bahkan tewasnya masyarakat ya. Itu ada penelitian itu jauh banget ya. Jadi di Amerika itu orang yang mati karena kekerasan penggunaan senjata individu ya, baik untuk bunuh diri atau membunuh orang lain ya, itu per tahun hampir 50.000 kasus. Dan bandingkan dengan kasus terorisme itu nggak sampai 1.000 kayaknya ya. Bahkan di bawah itu cuma ratusan, berapa ratus, kecil banget. Berapa persennya, cuma 2%-nya, di bawah 5% lah kasus terorisme. Yang itu pun nanti terorismenya akan kita bagi lagi kan, terorisme berbasis agama atau terorisme sekedar kriminal gitu loh. Tapi yang ternyata lebih banyak membunuh orang Amerika dibandingkan yang dia narasikan terus-menerus ya, terorisme Islam, Al-Qaeda dan lain-lain ya, termasuk negeri-negeri kaum muslimin yang hari ini terus chaos ya. Ternyata pembunuhan ya, orang mati karena ditembak senjata api ya, baik dia untuk bunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain itu 40.000 lebih, hampir 50.000 kasusnya per tahun. Nah ini yang kita bongkar kemudian, saya bongkar di buku Mencari Arah ini di bagian kedua, efek dari kemudian bercokolnya sekularisme kapitalistik. Nah ini ya mereka, jadi bingung secara moral itu tadi. Di tengah kecepatan teknologi hari ini, selain kemudian kita mampu membongkar ide dasar di belakangnya, kita akan lihat nanti efek-efeknya di dalam kehidupan generasi kita hari ini. Misal, kita kan sering itu, coba Mas Wahono kalau nyekrol sosmed sehari berapa jam Mas Wahono? Mas? Bisa lama itu. Ada 10-15 jam. Karena pekerjaan saya semuanya di sosmed. Iya, salah satunya itu karena pekerjaannya. Bahkan yang tidak bekerja di sosmed pun, hari ini rata-rata kan bisa 10-15 jam kan, rata-rata orang, apalagi Gen Z ya, mungkin bisa kayaknya selain tidur gitu, itu kayaknya megang sosmed terus gitu, sosmed. Tapi coba sepanjang itu waktu dia megang sosmed, berapa banyak ilmu yang didapat ketika buka IG, buka TikTok, ya, atau buka YouTube, coba. Terus saya pernah tanyakan itu ya, saya ngisi di kampus itu, saya tanyakan itu, apa hari ini didapat dengan sekian jam membuka TikTok atau Instagram atau YouTube? Pada bengong. Ini jadi renungan juga ke kita kan. Karena kita dipaksa scroll itu kadang-kadang banyak tema yang hanya sekedar menghibur kan. Tapi tidak benar-benar membawa maklumat yang penting bagi kita. Nah ini bagaimana kemudian moral itu terbentuk ya tengah-tengah kita. Moral-moral apa hedon, ya, moral-moral apatis, ya. Moral-moral apa lagi, bahkan sikap ya apatis cuek tadi ya. Nah ini kita berkejaran sebenarnya dengan itu ya.
Makanya saya itu termasuk yang memilih setelah nulis buku ini juga aktif di sosial media untuk mengisi kekosongan itu. Maka harus lebih banyak nih, Mas Mono juga harus banyak buat konten nih. Lebih banyak lah. Sehingga tadi tawaran-tawaran di sosmed itu tidak sekedar yang hiburan-hiburan itu. Orang ngejar algoritma dan ngejar AdSense ya. Tapi tadi mereka dapatkan sesuatu. Nah ini kerakusan di tengah-tengah. Kemudian baru nanti di bagian ketiga ya dari buku ini, istilahnya kemana berlabuh lah ya. Jadi tidak sekedar kemudian kita membangun fondasi berpikir, perspektif untuk menilai sesuatu hari ini, tapi dari perspektif itu kita coba nih tarungkan dia di lapangan, gimana sih? Kemudian cara pandang ini bisa melihat realitas. Karena cara pandang yang baik atau cara pandang yang betul-betul lah, coba manusia itu kita renungkan ya. Ketika dia membangun satu sudut pandang itu apakah sekedar ya sudah dia tahu aja, atau kemudian itu digunakan untuk memotret semua urusan-urusan yang ada di sekitarnya kan. Setiap realitas-realitas yang hadir itu kan harus dipotret dengan kekhasan itu. Ketika kita tahu ternyata ya dengan satu kacamata ini bahwa realitas hari ini rusak, kemudian apa yang harus dilakukan kan? Tidak sekedar oke, rusak, enggak. Tapi kemudian apa? Bagaimana kita menyebarkan sudut pandang ini, melakukan operasi lapangan untuk mengubah realitas yang ada. Jadi kita tidak puas tuh, tidak boleh puas dengan keadaan faktual. Tapi bagaimana kemudian visi yang kita bentuk di awal, yang kemudian kita pakai untuk memotret kondisi, itu bisa kita arahkan dalam langkah-langkah yang progresif revolusioner lah, bahasanya begitu. Yang hari ini banyak kan, bukan banyak yang punya bagian 1 dan punya bagian 2, tapi lemah di bagian 3 ini sebagian besar itu kosong. Karena tadi memang aktivitas perubahan itu aktivitas yang berat, aktivitas yang tidak mudah, dan resikonya juga berjibun. Resikonya itu tidak sedikit, resikonya luar biasa. Bahkan itu bisa mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi individu kita ya secara keseluruhan. Nah, maka tadi ya, dari tawaran ketiga ini nanti akan dilihat tuh ya, apa yang harus kita lakukan step by step-nya ya, secara ringkas lah ya, secara sederhana, secara mudah untuk dipahami mudah kondisi hari ini untuk menuju peradaban baru, peradaban Islam yang akan kita tuju. Ya kurang lebih begitu, wassalam ya. Maka mari merapat dan berlipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu tadi sedikit bedah buku ya, kaitannya dengan buku Mencari Arah Melawan Arus ya, karya Fier Agi Leventa ya, Leventa itu timur ya artinya ya, atau apa itu? Baik. Ya, Leventa itu gimana? Baik. Lanjut. Kita lanjut tanya jawab ya untuk para peserta ya yang mungkin penasaran dengan buku ini ya. Saya sudah memegang buku ini. Terus kemudian sebelum kita menjawab pertanyaan dari para peserta ya, saya ingin bertanya dulu ke Bang Fier ya kaitannya dengan buku ini. Jadi belum lama kemarin saya pernah ngobrol diskusi dengan masyarakat biasa ya. Nah ini masyarakat ini cukup cerdas ya, cukup istilahnya mau diajak mikir lah gitu ya. Tapi tentunya ini mewakili masyarakat yang lain kaitannya dengan sistem hari ini, kapitalisme tadi ya. Nah mereka tahu ya, ketika kita diskusi itu mereka tahu hari ini itu sistemnya rusak ya, kapitalis ya, sekuler ya. Itu mereka juga nggak setuju kalau sekulerisme itu dikatakan sistem yang bagus. Tapi ketika saya tawarkan Islam, mereka juga setuju bahwa Islam itu adalah sistem yang bagus pula, gitu ya. Nah, artinya mereka dengan sistem Islam itu mendukung, ya, senang, gitu ya. Cuman yang menjadi pemikiran mereka, termasuk ini mungkin mewakili masyarakat yang lain yang mungkin hari ini kebingungan. Oke, saya itu pengen sistem Islam,
ya, saya itu dukung kalau hari ini kita diterapkan Quran dan Sunnah misalnya, bukan sekulerisme ya. Tapi pertanyaannya, aku kudu piye gini ya. Kan orang Jawa waktu itu ya, yang saya ajak diskusi ini. Terus saya itu harus bagaimana ya? Oke, saya setuju sistem Islam ya. Terus hari ini dengan kemampuan saya yang seperti ini, itu terus saya kudu ngapain gitu loh, seperti itu. Nah, banyak yang hari ini mungkin kebingungan seperti itu, Bang Fier ya. Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang ditawarkan dari buku ini ya, mencari arah melawan arus ya, untuk orang-orang yang ya sudah setuju ya, tapi bingung mengarah ke sana itu gimana. Terus bagaimana kalau kita tidak memilih pemimpin dalam bingkai demokrasi gitu ya. Nah, itu mereka masih bingung ya. Kira-kira apa yang ditawarkan oleh buku Mencari Arah Melawan Arus ini ya. Monggo silakan. Baik, nanti itu Mas Wano ada di bagian 1 ya, terkait dengan individu atau sistem dulu ya. Itu nanti akan dimulai dari situ tuh. Misal beginilah ya. Kalau kita masih percaya dengan sistem hari ini yang bobrokannya luar biasa ya. Jadi kemarin itu Mas Wono, saya lagi fokus ke riset ekonomi sebenarnya. Ternyata saya temukan uang yang beredar real di tengah masyarakat dunia secara keseluruhan itu kurang lebih 100 juta US dollar yang beredar, ada uangnya. Tapi ternyata masyarakat mana ini? Dunia. Itu saya lagi nyari dunia dulu. Nanti biasanya baru turunkan lagi tuh nanti ke Indonesia ya. Jadi satu dulu itu. Itu 100 juta US dollar. Ya. Nah, ternyata juga ya, selain itu ada 500 juta uang bayangan yang bergerak di pasar derivatif. Ya, jadi itu kekayaan yang tidak tergapai itu oleh masyarakat biasa. Jadi ada 6 kali lipat, 5 sampai 6 kali lipat uang yang beredar di pasar derivatif yang itu punya likuiditas, ya, bisa dicairkan, bisa dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan banyak proyek. Jadi jauh lebih banyak ya. Dan itu orang-orang kayak kita nggak bisa itu menyentuh kebagian itu, uang itu makanya disebut uang bayangan, uang semu ya. Atau nanti ya dalam bentuknya giro biasanya ya. Kemudian surat utang pemerintah ya. Itu jumlahnya 5 kali lipat daripada uang real yang beredar ya. Dan itu banyak dipegang oleh spekulan-spekulan, pialang-pialang, perbankan-perbankan atau lembaga-lembaga keuangan dunia itu yang megang itu gitu. Dan itu punya kemampuan likuiditas ini dari sudut pandang ekonomi makro bagian moneternya ya, keuangan. Hal ini kan kita banyak ngoprek kan masalah kapitalisme itu persoalan ekonomi realnya ya. Misalnya yang terlihat aja nih pajaknya ya, kemudian ini pajaknya zolim ya, atau tidak sanggup membangun lapangan pekerjaan ya, atau dipakai untuk korupsi ya. Tapi ternyata ada bagian ya dalam sistem ekonomi kan dua, ada fiskal, ada moneter ya. Nah, kapitalisme ini kelihatan banget bobroknya, kelihatan banget itu mencengkram kita hari ini ya. Itu ketika bahas di moneter, kita akan melihat uang beredar itu aslinya di mana itu loh. Jadi sudahlah yang 100 juta itu Mas Wono ya, kita lihat kan ada 100 juta US dollar itu yang beredar itu paling cuma 1% ya yang megang kekayaan gitu loh. Itu uang realnya ya, uang kekayaan yang terhitung ya. Tapi ternyata di luar uang real itu ada 500 juta, 5 kali lipat lebih banyak lagi ya. Itu yang tidak pernah turun ke bawah itu uangnya. Tapi ini bisa dipakai liquid ya, untuk membiayai banyak hal di ekonomi real. Termasuk tadi ya, ketika dipakai macam-macam lah ya, untuk proyek-proyek politik ya, tekanan-tekanan politik dan lain-lain ya, utang-utang luar negeri ya, itu main di pasar-pasar derivatif ini ya, salah satu derivatif. Nah itu sedang saya detailnya berapa itu? Apanya? 500 juta. 500 juta US dollar. Ya, jadi kalau uang realnya hanya 100 juta ya, yang berkembang di pasar derivatif itu 500 juta. Jadi 5 kali lebih banyak uang. Itu kalau dirupiahkan kan $1 katakanlah 16.000 kali 500 juta.
Siapa sendiri kan itu. Banyak lah pokoknya ya. Mas. Kalau untuk menerbitkan buku Mencari Arah ini bisa. Oh, bisa nutup Jawa itu. Masya Allah. Ya, artinya itulah sistem itulah ketika sistem itu dipegang oleh sekuler gitu ya, sekulerisme gitu ya. Jadi memang ngeri sekali ya. Nggak ada keadilan ya di sekulerisme gitu ya. Kalau kita masuk ke moneter ya Mas, wah itu sulit itu kita nggapai mereka itu ya, sulit banget itu. Kejamnya luar biasa itu. Mereka bisa, makanya kita nggak heran hari ini negara-negara itu mudah dikendalikan ya. Ada uang-uang besar itu yang beredar ya, yang mereka sendiri yang punya itu. Baik, oke. 500 jutanya ini di save dulu Bang Pierre ya. Buat kapan-kapan ya. Oke, kembali ke tadi Bang Pierre ya. Mungkin bisa di-spill untuk jawaban yang masyarakat bingung tadi ya. Itu harus bagaimana sih gitu ya agar mereka tidak bingung ya. Baik, itu nanti ada di bab bagian ketiga ya, bab 11 dan bab 12 itu. Jadi terkait dengan bagaimana ya kita merubah kondisi masyarakat hari ini. Dari Mas Wang kan lagi pegang bukunya itu kelihatan di bab 11 dan 12 ya, sebelum bab tambahan itu ya, kita bicara tentang perubahan-perubahan. Bagaimana tadi memahami karakteristik masyarakat ya, dan memahami karakteristik peradaban ya. Peradaban itu dibentuk oleh apa? Sederhananya kan dua kan peradaban itu ya. Satu, hal-hal yang berbau atau berbentuk fisik ya, berbentuk fisik, teknologi, sains ya, kemudian pembangunan ya. Dan kedua itu pola-pola interaksi kan. Pola-pola interaksi ini tidak apa istilahnya ya, tidak punya ranah empirik pada dasarnya gitu, moral. Kemudian bagaimana misal, apakah dengan dulu ya, berubahnya pager, ya, dulu pagernya Mas Wawono kayaknya sempatnya pakai pager ya. Enggak. Apetitude lah ya, monoponik ya. Kemudian akhirnya hari ini menjadi Android ya. Apakah itu mengubah cara kita berinteraksi dengan tetangga? Ya. Apakah itu yang mempengaruhi kita? Gitu? Apakah karena perubahan teknologi itu? Ya? Kan nggak bisa, ya? Nggak ada jembatannya itu. Ya? Perubahan, misal tadi dulu orang naik unta, sekarang naik pesawat, akhirnya mengubah cara dia buang air besar misalnya. Ya. Atau apalagi ya, berubahnya dari kipas angin menjadi AC ya, itu mempengaruhi cara orang ya, berinteraksi dengan istrinya misalnya secara seksual ya. Tetap sama kan caranya kan. Ya Mas Wono ya, nggak ada yang berubah gitu loh. Selagi manusia masih ini pada dasarnya ya, itu akan bolak-balik aja cara mereka ngatur interaksi gitu. Yang menyimpang atau tidak menyimpang itu semenyimpang-menyimpangnya mereka ngatur interaksi itu masih dalam kerangka manusia kok. Apa maksudnya ya? Manusia itu sudah ada anatominya kan. Cara makannya, apa saja yang bisa masuk dalam perutnya tidak akan berubah secara mayor ya, secara signifikan. Kemudian cara dia berinteraksi pun ya, itu tidak akan berubah signifikan gitu. Itu hanya pada dasarnya bukan karena perubahan teknologi, cuman karena pilihan-pilihannya yang berubah naik turun aja. Yang perubahan-perubahan itu pada dasarnya begitu-begitu aja. Misal kayak kaum Sodom dulu kan, padahal masih zaman batu istilahnya, belum ada gym misalnya. Kan nggak ada tempat gym. Kalau sekarang kan banyak GG kan main di gym ya, katanya gitu. Dulu belum ada tempat gym itu, tapi orang gay udah ada gitu. Itu hanya pilihan-pilihan yang sebenarnya masih berkisar di situ aja. Penyimpangan manusia itu masih dalam bayangan dia lah, masih dalam imajinasi dia. Bukan karena perubahan teknologi yang hari ini diandaikan kan. Orang menganggap perubahan itu karena zaman sudah berkembang, teknologi sudah maju, sehingga memaksa manusia itu berubah sikap-sikapnya. Aslinya nggak ada yang berubah banyak. Gitu. Maksudnya tidak ada yang berubah benar-benar terpengaruh semata-mata karena perubahan teknologi. Nggak ada. Misalnya kita yang punya pandangan Islam kan, Bang Pierre, kalau perubahan sikap ya manusia yang kemudian mungkin terpengaruh dari gadget, teknologi dan lain sebagainya. Contoh misalnya
anak-anak Gen Z hari ini ya, itu kan jarang bersosial ya. Beda zaman dulu ya. Anak-anak muda zaman dulu itu karakternya itu jauh berbeda dengan hari ini. Nah, bisa nggak itu dikaitkan dengan, karena faktornya adalah gadget ya, karena mungkin interaksinya jadi fokus ke gadget ya di dalam rumah ya, nggak sering interaksi keluar ya, itu bisa nggak itu disebut merubah karakter manusia? Iya, kalau saya Mas Wono ya, saya menganggap tidak, bukan itu yang menyebabkan ya, karena faktanya ada anak-anak yang juga main gadget gitu loh, tapi tidak banyak berubah. Contohnya kita kan, kayak antum misalkan main gadget kan bisa dibilang kan harus main gadget kan, tapi beda nggak hasilnya dengan anak-anak yang main gadget itu? Antum bisa ngasilin uang kan, mereka yang ngeluarin uang gitu. Jadi kan bukan karena gadgetnya kan, tapi bagaimana menggunakan gadgetnya, sudut paradigma apa kan, pendidikan apa yang diajarkan oleh orang tua ini terkait menggunakan gadget itu gitu. Misalnya di anak yang pakai gadget panjang juga 10 hari per jam, ternyata dia apa? Dia buat desain gitu. Ya enggak? 3 jam itu dia ngedesain ya, entah ngedesain arsitektur ya, atau ngedesain poster ya. Kemudian 3 jam lagi dia belajar bahasa Inggris online ya, main gadgetnya ya. Kemudian 3 jam lagi dia pakai untuk komunikasi sama teman-temannya lagi ya, nyampaikan apa yang dia pelajari dari pagi sampai siang ya. Sama full juga itu megang gadgetnya itu. Tapi yang dibuka beda gitu. Yang satu buka tadi scroll short TikTok ya, short YouTube ya. Algoritmanya akhirnya yang kebentuk algoritma lawakan semua kan, komedi-komedi gitu. Jadi pada dasarnya bukan gadgetnya yang mengubah orang kan. Yang sebelumnya pun ya, sebelum ada gadget, kalau tempat tongkrongan dia biduan dangdut ya, kawasan dia nggak megang gadget ya, tapi kampungnya itu tukang mendem semua ya. Kalau dia ngumpul di sana orang mendem ya, ngumpul sudut sana mendem, nanti ke belakang kampung ada pesta dangdut ya. Dia nggak main gadget ya. Tapi rusak juga nggak Mas Wono? Ya hiburannya cuma berubah medium aja gitu. Sikap yang terbentuk sebenarnya sama aja gitu. Iya. Saya melihatnya begitu. Bedanya mungkin dangdutnya di gadget ya, dangdutannya itu. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk Bang Pierre dari Abi Kusna ya. Izin tanya, dalam buku Mencari Arah Melawan Arus, apa tantangan terbesar yang penulis hadapi ketika berusaha mempertahankan idealisme di tengah arus pemikiran dan budaya yang justru saling bertentangan? Ya, menarik ini. Ya. Dijelaskan ya. Ya. Memang itu Mas Wono menunjukkan kebobrokan sistem dan budaya hari ini dari sudut pandang karena begini, misal terkait dengan Eropa maju, Finlandia itu negara paling bahagia kan di dunia, itu mereka nggak pakai Islam itu ya kan. Nah, terus ketika kita itu mau menawarkan Islam sebagai sebuah idealisme, itu apalagi yang mau kita tawarkan coba. Ya kan? Di situ kita perlu banget itu gimana nih nyermatinya ya, gimana sudut yang harus kita pakai kan untuk memandang atau kemudian menyatakan ini tidak tepat ya? Bukan ini yang kita inginkan kehidupannya, kemudian kita tawarkan idealisme Islam tadi. Maka kan cara kita membedah itu kan yang akan membedakan nanti ya, yang akan mampu mengeluarkan sosok asli dari kehidupan atau peradaban hari ini. Salah satunya misalnya dia yang terrepresentasi di Finlandia misalnya, ketika dia menjadi negara paling bahagia kan di dunia, secara ekonomi juga stabil ya. Nah ini kalau kita sekedar motret atau membedah dia dari sudut pandang perekonomiannya, maka kita akan kesulitan untuk membuka wajah aslinya. Maka yang bisa membuka wajah asli ini memang kekuatan ideologi lagi-lagi. Cara mereka memotret kehidupan secara umum kan, secara fundamental lah. Apa hakikat makna manusia kan, berarti kan apa fungsi utama manusia hidup di dunia ini, aturan apa yang utama perlu kita ikuti. Nah ini yang betul-betul fondasi ini yang harus
ditanam kuat dulu itu. Makanya di bagian pertama saya berupaya untuk menanam kuat itu dengan apa? Dengan tadi yang di awal-awal dengan karakter khas yang ingin saya bangun gitu loh. Dengan kekuatan diksi dan pemilihan kalimat. Pemilihan kalimat. Nah, sehingga ketika itu mampu terbangun nanti ya. Walaupun saya juga lagi nyiapin buku kedua nih Mas Wono. Ini kan buku yang pertama ini memang bisa dibilang generalis lah, sangat umum pembahasan-pembahasannya ya. Nah, di buku kedua ini mau saya spesifikkan di bagian-bagian tertentu, khususnya tentang cara berpikir rasional reflektifnya itu yang mau saya jelentrehkan ya. Plus nanti studi kasus ekonomi yang lebih spesifik, yang lebih fundamental lah, ya, lebih fundamental. Nah, tantangannya itu Pak Abi ya, jadi memang kemampuan kita untuk menyatakan ya, kepada masyarakat hari ini bahwa Islam itu beserta dengan ideologi dan sistemnya itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi keyakinan yang sangat nyata ya, sangat tampak, sangat tidak bisa ditolak sedikit pun oleh akal kita ya, bahwa kebenaran itu tadi kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itulah Islam gitu. Sehingga ketika ini sudah tertanam, ketika kita bilang itulah Finlandia, yang begitu tuh salah. Gitu. Karena tidak sesuai dengan yang ini gitu loh. Tahu maksudnya ya? Jadi memang betul-betul kemampuan kita membuat kontras gitu loh. Ya? Bukan sekedar kemudian hanya menampakkan misalnya tadi kayak kita ambil kan di Amerika orang mati 50.000 per tahun karena penggunaan senjata api kan, itu pribadi itu, individu itu. Nah, cuman kalau kita sekedar nampakkan urusan ini kan, tanpa kemudian mampu membangun kontras dengan peradaban yang lain yang sedang kita tawarkan ya, ini akhirnya berhenti di sini aja nih. Data ini akan berhenti di sini aja. Nah, maka tadi kemampuan kita buat kontras sih Mas Ono sebenarnya. Nah, itu harapan saya teman-teman bisa neruskan terus itu. Mas Ono juga harus menulis itu. Kita buat konten lah minimal. Siap. Baik, ya artinya ini mungkin tantangan terbesar juga ketika kita pengen menjelaskan Islam, sementara mereka itu belum melihat Islamnya gitu ya. Efek dari penerapan sistem dari Islam itu sendiri gitu ya. Kita contoh ke Finlandia tadi ya. Itu kan bisa saja mereka ngomong, loh negara saya itu sudah maju ya, ekonominya sudah bagus ya, ngapain kemudian ke Islam gitu loh. Nah, mungkin bisa nggak ini Bang Fier, kita mencari celah dari sudut pandang yang lain ya, bukan ke ekonominya, tapi kita lihat oke, ini sistem ekonominya bagus ya, tapi bagaimana sistem pendidikannya, tapi bagaimana kemudian sistem pergaulannya ya, bagaimana kemudian sisi yang lainnya ya. Contoh misalnya Jepang kita akui teknologinya maju ya, tapi di sisi sosialnya itu juga buruk sekali gitu ya. Banyak kemudian kasus bunuh diri ya. Mereka itu sudah secara duniawi sudah mapan ya sudah punya gitu ya. Tapi ternyata ketidakpuasan tetap ada gitu loh. Nah, itu kan salah satu celah juga untuk kemudian masuk bahwa ternyata di Islam itu mencakup semuanya ya, tidak hanya sekedar ekonominya yang maju, tapi pendidikannya, sosialnya, dan yang lainnya itu insya Allah bisa berbarengan ya seperti itu. Nah, mungkin sedikit tambahan seperti itu. Nah, ini ada yang tanya dari Bagus Awang ya. Kang Fier, spill dong sampai bisa ketemu Ferry Irwandi di acara debat channel YouTube-nya. Dan apakah pemikiran mencari arah melawan arus tersampaikan enggak ke Ferry Irwandi? Ya, sudah tukeran buku gitu ya. Oke, silakan. Jadi kronologis kenapa kok Bang Fier diundang ke channel YouTube-nya? Apakah menyakiti hati beliau dulu atau gimana? Gitu. Ya enggak lah ya. Ya kita untuk menjelaskan ini harus ngerti algoritma sosial media ya. Itu mungkin nanti sesi khusus Mas Wono ya, kan udah buku ya, nanti biar kelasnya lebih kaya ya, lebih banyak kelas-kelasnya lagi ya. Singkatnya karena satu ini lah ya, satu kalimat satu konten kayaknya karena ideologi itu akan terus menemukan jalannya ya, dan menemukan orang-orangnya.
Ya tadi ya saya bisa bilang apa yang membawa kemudian itu bertemu dengan Ferry karena kita punya visi ideologis yang besar itu. Aslinya ketemu Ferry itu kecil itu. Ya, jadi biasa aja gitu loh bagi kita yang apalagi gerakan internasional ya. bahkan saya itu harusnya ketemu Trump misalnya, Mas Wahono itu harusnya ketemu siapa Putin misalnya. Awak muki Putin lah gitu kan. Jadi ya karena kita punya visi besar kan, kita punya visi dunia, visi global ya, sehingga insya Allah ya mas kita semua juga akan bisa sampai pada posisi-posisi yang hari ini mungkin bagi orang kok bisa ya, gitu ya. Kok bisa ya? Yang pada dasarnya ketika kita memang memahami apa yang menjadi karakteristik Islam, yang menjadi keinginan dari Islam, ketemu dengan siapapun hari ini kan, antar tokoh misalnya atau antar tokoh yang dalam satu negara atau antar negara bahkan ya, itu menjadi sesuatu yang biasa saja gitu. Asal memang tadi kita punya sesuatu yang kuat, sesuatu yang khas, yang berada di level memang selayaknya untuk membicarakan itu gitu. Begitu sih Mas Wono, secara singkatnya ya. Itu filosofisnya. Terakhir Bang Pierre ya, kenapa buku ini harus dimiliki oleh para peserta ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya, pentingnya buku ini di hadapan pemirsa bedah buku. Iya. Jadi terima kasih Mas Wono ya, ini kesempatan saya berjualan. Karena jarang banget saya ini punya forum untuk berjualan. Ya, itu bisa dilihat dari 4 tokoh yang memberikan testimoni ya. Jadi ada Prof. Fahmi Amhar ya. Kemudian ada Satwi Condro. Prof. Fahmi ini sebagai saintisnya ya. Dia sebagai saintis ya. Profesor geospasial ya. Kemudian kita punya ahli pakar ekonomi ya. Satwi Condro Triyono. Kemudian kita punya saintis yang kemudian fokus pada urusan parenting ya. Start Nopri ya. PhD juga ya. Jadi yang satu profesor, yang 2 PhD, dan satu lagi itu ini kelasnya internasional ya. Ustadz Ismail Yusanto ya. Jadi 4 tokoh ini kemudian memberikan testimoni di belakang buku saya gitu. Yang itu saya rasa cukup lah ya untuk menandakan kelas buku ini ada di mana. Itu satu ya, secara testimoni, karena kan perlu ada satu prinsip dalam Islam, la ya'riful alim ilal alim, kan? Tidak dikenali ahli ilmu kecuali oleh ahli ilmu yang lainnya gitu. Ya, saya secara pede mungkin ya, agak kepedean ya, menganggap diri saya berarti dikenali oleh ahli ilmu gitu. Kalau teman-teman merasa keempat tokoh ahli ilmu ya, kemudian mengenali saya dan memberikan testimoni ya, artinya apa tadi, la ya'riful alim ilal alim, tidak dikenali ahli ilmu kecuali oleh ahli ilmu juga ya. Jadi secara tidak langsung, Mas Wono ya, bisa kita ambil kesimpulan ya. Ya insya Allah lah, saya juga seorang alim yang atau berusaha untuk alim dalam pengertian berpengetahuan ya. Nah, sehingga insya Allah nanti yang akan teman-teman dapatkan di dalam buku ini ya, itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sudah banyak ya jadi testimoni, kebanyakan yang beli buku saya itu guru. Ya. Guru. Jadi guru itu banyak yang kemudian jadi bahkan memberi ke murid-muridnya ya. Dan juga aktivis-aktivis kampus gitu loh. Sudah banyak testimoni, saya pakai bang semua argumen Mas Pierre yang ada di buku itu untuk diskusi sama teman-teman yang lain, memudahkan saya. Guru-guru itu ngasih ke murid bahkan ya, ini masuk ke anak SMP ya, sampai yang aktivis pergerakan sekalipun. Jadi argumentasinya yang biasa memang secara reflektif ya, ini ngambil kasus-kasus yang sering dihadapi di dunia pergerakan ya. Tapi secara bahasa tadi itu mampu diserap bahkan oleh orang anak SMP sekalipun. Gaya bahasa yang digunakan itu, ada teman saya guru itu, bukan teman saya ya, karena beliau beli buku ya, follower terus ngasih. Ini saya ngasih ke anak murid saya. Itu ada perubahan mas gitu. Terus mengungkapkan hanya baca dalam waktu 1 hari selesai. Saking tidak perlu ribet memahaminya ya. Nah, setiap kalimat itu dibuat sesederhana mungkin dengan kekuatan ide yang tidak hilang lah. Gitu Mas Wono, jadi ini sangat bermanfaat ya untuk para guru dan para aktivis yang sedang bertarung di lapangan. Ini mungkin bisa ya teman-teman dapatkan di Pustaka Syabab ya, buku Melawan Arus
kau melawan arus. Mencari arah melawan arus. Ya, nah ini penting sekali untuk kita pahami, kita baca ya. Dan hari ini ya itu ngerinya itu kan banyak apa ya manusia hari ini ya yang jarang sekali menyempatkan waktunya untuk sekedar membaca gitu ya. Bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung. Kalau saya menghitungnya melalui toko buku saya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ada yang kemudian baca gitu ya. Nah, pentingnya ya kita membaca itu kan sebenarnya buku sendiri itu kan sumber ilmu ya. Dan ini ternyata aset yang luar biasa bagi saya ya. Kenapa? Karena dengan buku ya kita itu bisa ngasih ke anak turun kita gitu ya, bisa dibaca anak kita, bisa dibaca cucu kita gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Bayangkan ya kalau buku itu cuma makanan ya, itu mungkin cuma mengenyangkan perut saja gitu ya. Tapi ini enggak, ini berupa sakofah ilmu yang nanti efeknya juga, outputnya juga berupa kecerdasan ya, kepintaran ya, untuk kemudian ditularkan ke anak cucu kita. Nah, oleh karenanya bagi teman-teman yang minat ya silahkan hubungi di toko Pustaka Syabab ya yang menyelenggarakan acara ini ya. Nah, ini harganya 80.000 ya, Bang Fir ya. Ya, 80.000. Terus untuk tebelnya 200 ya. 200 halaman ya. Untuk bukunya, kertasnya book paper ya, kalau nggak salah ini ya. Ya. Book paper ya. Nah, ini soft cover ya. Nggak ada yang hard ini, Bang. Belum ada. Belum. Nanti cetakan selanjutnya, insya Allah. Baik ya. Baik, mungkin itu segera saja karena memang dicetak terbatas ya, nanti takutnya juga nggak kebagian ya, keburu nulis yang kedua ya, buku yang pertama sudah habis ya. Nah, oleh karenanya moga silakan hubungi Pustaka Syabab ya. Baik, terima kasih Bang Fier atas waktunya menemani kita bincang buku ya, bedah buku pada kesempatan sore hari ini. Semoga pertemuan ini tidak pertemuan terakhir ya, tapi next insya Allah kita akan undang lagi untuk bedah buku yang kedua ya, setelah mencari arah melawan arus ya. Pokoknya ditunggu ya. Dan untuk sebagai penyemangat ya, silakan support peserta sekalian untuk membeli bukunya ya, biar semangat nulisnya juga gitu ya. Kalau nulis tapi nggak laku itu kan juga kurang semangat gitu ya. Tapi insya Allah ini isinya luar biasa. Saya baca awal-awalnya saja sudah luar biasa ya. Menemukan poin-poin yang penting ya, untuk kemudian ini menjadi insight baru buat kita semuanya. Seperti itu. Baik, begitu. Ada closing statement dari Bang Fier? Cukup untuk para peserta. Cukup. Semangat ya, cukup. Semangat dan ditunggu juga ikut dalam pertempuran di front depan ini. Insya Allah ya, Masya Allah ya. Baik, terima kasih ya. Ini ada yang bilang kirain Kang Fier teh di Bandung tapi dari Jogja ya. Sumatera ini. Asli Sumatera ya. Iya. Orang-orang itu kalau ke Jogja biasanya itu nggak mau pulang gitu ya. Jadi seperti itu, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari pulau-pulau yang lain itu kalau sudah ke Jogja itu kebanyakan nggak mau pulang gitu ya. Itu ya Bang Fier ya. Iya, betul. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bang Fier. Ya, kita cukupkan sekian, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillah. Sekian dari kami ya, ditunggu ide-idenya atau kemudian request tema apa yang kita bedah di bulan depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mas Wono, saya live. Yo, syukron Bang.